Salah satu klub penyumbang pemain terbanyak di dua ajang tersebut adalah FC Barcelona. Tentu Lionel Messi yang berhasil meraih gelar juara. Dia pada akhirnya mampu mengangkat trofi bersama timnas Argentina dengan catatan individu yang juga tak kalah mentereng. Bersama La Pulga ada nama Sergio Aguero. Penyerang yang baru saja diperkenalkan itu turut membantu Argentina meraih gelar juara. Di timnas Brazil, Barcelona juga turut menempatkan pemain anyarnya Emerson Royal. Tercatat dia tampil dalam 110 menit lamanya di ajang tersebut sebagai bek kanan. Berikutnya ada beberapa nama Barcelona yang juga turut ambil bagian di gelaran Piala Eropa. Spanyol menjadi pemakai jasa penggawa El Barça terbanyak, di mana di sana terdapat nama Eric Garcia, Jordi Alba, Sergio Busquets, sampai Pedri. Mereka semua tampil cukup mengesankan hingga membuat tim Matador melaju sampai ke partai semifinal. Kemudian ada duo Belanda, Frenkie de Jong dan penggawa anyar Memphis Depay. Dua pemain itu tampil cukup baik meski gagal membawa Belanda melaju lebih jauh. Sementara di timnas Prancis terdapat 3 nama pemain Barcelona yang juga ikut ambil bagian. Adalah Anthony Griezmann, Ousmane Dembele, dan juga Clement Lenglet. Terakhir tentu Martin Braithwaite, yang meski tampil kurang efektif di sepertiga akhir, dia tetap mampu membawa Denmark lolos sampai ke fase semifinal. Setelah semuanya selesai, kini para pemain berfokus pada persiapan FC Barcelona untuk musim depan. Untuk Barcelona sendiri, mereka juga telah melakukan sejumlah persiapan penting, seperti bakal segera memperpanjang kontrak pelatih Ronald Koeman dan telah mendatangkan beberapa pemain yang dianggap mampu menutup lubang yang terus menganga. Seperti yang diberitakan Football Espana, menjelang musim baru 2021-2022, Barcelona akan segera memperpanjang kontrak pelatih mereka Ronald Koeman. Sebelumnya, Koeman dikabarkan bakal dipecat oleh Barcelona. Namun, kini klub asal Katalan malah berniat untuk memperpanjang kontrak sang entrenador. Hal itu berdasarkan keputusan dari Presiden El Barça, Joan Laporta. Belum diketahui pasti seberapa lama Koeman akan bertahan. Namun terdapat kabar yang menyebut bila sang pelatih bakal bertahan sampai setidaknya akhir musim 2023-2024. Bila melihat pergerakan Barcelona yang ingin segera mengikat Koeman lebih lama, maka ini cukup masuk akal. Meski performa yang ditunjukkan tidak terlalu maksimal dan keuangan mereka kini sedang tidak baik-baik saja, ada beberapa hal yang telah dibuktikan Koeman bahwa dirinya memang layak dipertahankan. Bersama Koeman, para pemain muda dan yang berpengalaman sedikit banyak telah mencapai peningkatan pada performa individu mereka. Frenkie de Jong, setelah melakoni musim debut yang agak hambar dan terlupakan, dia berhasil tunjukkan performa yang cukup meyakinkan pada musim 2020-2021. Dia beberapa kali tampil luar biasa, bahkan bisa dimainkan dalam sejumlah peran berbeda seperti libero, gelandang box-to-box, sampai false nine di mana dia mampu mengemban tanggung jawab dengan baik. Kemudian ada nama Sergio Busquets yang meski sudah dianggap telah habis, Koeman berhasil memaksimalkan peran sang gelandang dengan baik. Melalui beberapa perubahan struktural, khususnya pada skema 352, Sergio Busquets bisa tampil lebih bertahan sekaligus menyokong trio lini tengah dengan soliditas yang khas. Musim lalu, dia bermain cukup gemilang dan mengingatkan semua akan penampilan terbaiknya. Lalu masih ada nama Anthony Griezmann yang diubahnya menjadi penyerang yang benar-benar pantas dibayar mahal. Diberi sebanyak 51 kesempatan bermain, pemenang trofi Piala Dunia ini berhasil catatkan sebanyak 20 gol dan 12 assist. Lebih dari itu, dia mulai klop ketika diduetkan dengan Lionel Messi. Satu hal yang tak kalah penting dari kontribusi yang diberikan Koeman adalah ketika dia berhasil mengembangkan bakat pemain muda seperti Pedri Gonzalez dan Oscar Mingueza. Meski Koeman masih terlihat lemah dalam pengambilan keputusan pergantian pemain di beberapa laga, harus diakui bila pria Belanda telah membantu Barcelona untuk kembali memainkan sepak bola atraktif dan menemukan mental pemenang yang sempat hilang.
setelah masih mempercayakan kursi pelatih di tangan Koeman. Seperti yang sudah dijelaskan, Barcelona juga terus bergerak untuk datangkan pemain-pemain potensial. Di bursa transfer musim panas 2021 ini, Barcelona resmi mendatangkan sejumlah pemain besar. Di antaranya Sergio Aguero yang digait secara gratis usai kontraknya habis dengan Manchester City. Penyerang asal Argentina itu diplot sebagai pengganti Luis Suarez yang pada musim lalu telah resmi berseragam Atletico Madrid. Kehadiran Aguero diharapkan bisa memperkuat lini serang Barca yang kehilangan sosok pemangsa sejati. Berikutnya ada nama Memphis Depay yang didatangkan untuk semakin memaksimalkan serangan dari sisi sayap. Sejak kepergian Neymar Junior, Barcelona memang belum lagi memiliki sosok penyerang sayap brilian. Ousmane Dembele yang didatangkan dengan harga mahal sampai saat ini malah lebih sering berkutat dengan cedera. Pada gelaran Piala Eropa 2020 lalu saja, dirinya harus mundur karena mendapat cedera parah. Selain bakal dimanfaatkan untuk membangun serangan dari sisi sayap, fleksibilitas sang pemain yang bisa dimainkan di sejumlah posisi, termasuk penyerang utama, juga tentu bakal sangat berguna bagi kekuatan Barcelona. Selain dua nama besar itu, Barcelona juga telah memanggil bintang muda Alex Collado untuk dimainkan di tim utama. Pergerakan lincahnya di sisi sayap kanan bisa menjadi solusi bila Barcelona bisa membutuhkan sosok muda dan bergairah. Selain posisi serang, Barcelona juga kian memperkuat lini belakang dengan menghadirkan Eric Garcia sebagai penyerang tengah dan juga Emerson Royal sebagai bek kanan. Eric Garcia yang meski tidak terlalu mendapat perhatian Pep Guardiola di Manchester City, dipercaya bisa menjadi andalan di lini pertahanan Barcelona. Masih berusia 20 tahun, sang pemain masih memiliki banyak waktu untuk belajar dan berkembang. Berikutnya, Barcelona juga resmi memulangkan sosok Emerson Royal yang dalam 2 musim terakhir menjadi andalan di kubu Real Betis. Konsistensinya di klub tersebut membuat El Barça terkesan dan berminat untuk memasukkannya ke dalam proyek klub. Masih berusia 22 tahun, Emerson Royal yang ikut masuk ke dalam skuad Brazil yang berlaga di ajang Copa America dipercaya bisa menjadi andalan di masa depan. Apalagi bila melihat pengalamannya di La Liga, dia berpotensi menjadi andalan baru El Barça di posisi bek kanan. Di posisi kiper, Barcelona diklaim banyak memasukkan nama Iñaki Peña di tim utama. Kiper berusia 22 tahun itu bakal dipersiapkan sebagai penerus Ter Stegen yang selama ini jadi andalan di bawah Mister. Selain mendatangkan bintang-bintang baru saat ini, Barcelona masih terus berupaya untuk memperpanjang kontrak Lionel Messi. Harus diakui bila kontribusi pemain yang kini berusia 30 tahun itu sangatlah luar biasa. Dengan begitu, kontrak Messi yang telah habis hingga membuatnya berstatus tanpa klub terus memaksa manajemen Blaugrana untuk bergerak dan menjalin kontrak dengan sang pemain. Dilaporkan, Messi bakal segera tanda tangani kontrak baru dengan Barcelona. Mengingat gelaran Copa America telah usai di mana dirinya keluar sebagai juara bersama timnas Argentina. Pada musim lalu, Koeman sempat memainkan sejumlah skema. Di antaranya 3-5-2, 4-3-3, dan 4-3-2-1. Formasi 4-3-2-1 menjadi yang paling sering dipakai oleh pelatih 58 tahun ini. Namun untuk musim baru, dia diprediksi bakal kembali ke skema 4-3-3. Ya, menurut jurnalis Luis Canut, Koeman siap beralih ke skema 4-3-3 untuk musim mendatang. Hal ini sedikit banyak berkaitan dengan sejumlah pemain kunci yang didatangkan. Di posisi kiper, nama Ter Stegen masih akan diandalkan. Dia telah memainkan peran yang sangat solid dalam beberapa musim terakhirnya bersama Barcelona. Jika saja Jerman tidak memiliki nama Manuel Neuer, Ter Stegen mungkin akan menjadi kiper yang begitu diandalkan oleh tim Panzer. Di posisi bek kanan, Sergio Dest mungkin masih akan diandalkan. Meski belum menunjukkan performa maksimal, dia bisa dipasangkan di sisi kanan untuk membantu pertahanan maupun serangan Barcelona. Bila hal itu tidak dapat dimaksimalkan, maka Emerson Royal siap menggantikannya. Untuk dua pemain bertahan,
Nama Eric Garcia dan juga Gerard Pique tampak bakal mengambil peran. Khusus Pique yang mulai memasuki masa senja, kontribusinya bisa sedikit diringankan dengan beberapa Oscar Mingueza sebagai pemain muda masa depan. Di sisi kiri, Jordi Alba yang berhasil mengemas 1 gol dan 1 assist di turnamen Piala Eropa tentu tak akan diragukan oleh Ronald Koeman. Terlebih bila melihat kontribusinya bagi Barcelona pada musim lalu. Di 3 posisi tengah, Sergio Busquets atau Miralem Pjanic bakal bermain sebagai jangkar. 2 nama itu masih punya cukup potensi untuk menjadi andalan di musim depan. Sementara 2 pemain lainnya, Frenkie de Jong bisa dipasangkan dengan Pedri yang pada gelaran Piala Eropa lalu sangat menarik perhatian banyak khalayak dengan permainan indahnya. 3 pemain di garis berikutnya ada nama Lionel Messi yang bakal segera menandatangani kontrak baru dengan klub. Berikutnya ada Memphis Depay yang dipercaya bisa memperkuat lini serang dari sebelah kiri. Di ujung tombak, kedatangan Sergio Aguero tentu akan sangat diharapkan. Bila terjadi kendala pada dirinya, Anthony Griezmann bisa menjadi solusi terbaik bagi FC Barcelona. Namun, mereka juga harus memastikan bila Griezmann bakal bertahan. Mengingat belakangan sang pemain santer dikabarkan bakal dilepas demi menyeimbangkan anggaran klub. Dengan kekuatan yang bisa dibilang besar, mampukah FC Barcelona kembali rajai kompetisi La Liga musim depan?